maksud lu apaan? Ngirim-ngirimin ini ke suami gua. Terus kata aku, emang kenapa? Suami lu ini yang ganjen ke gua, bukan gua duluan. Aku gituin. Terus udah ngasih apa aja suami gua ke lu? Saya tanya aja sendiri. Yang penting gua udah dapat banyak ya dari suami lu. Begitu. Oke, buat kalian yang lagi nonton channel ini dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia pastinya, amin. Kali ini aku kedatangan tamu, kita sebut aja namanya Nindi. Halo Kakak Nindi, gimana kabarnya? Baik Kak. Baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke cerita Kakak Nindi ini, aku mau disclaimer dulu ya guys. Lagi dan lagi, untuk kalian yang masih di bawah umur atau yang tidak suka dengan channel ini, boleh di skip aja. Karena tontonan ini semata-mata hanya untuk edukasi, tidak untuk ditiru, cukup jadikan pelajaran aja. Oke, Kakak Nindi, kira-kira punya cerita pengalaman apa nih? Boleh dong diceritain. Dulu waktu pas aku masih SMK, aku pernah jadi simpanan om-om. Wow, om-om lagi ya. Boleh dong diceritain awal mulanya. Awal mulanya tuh waktu itu aku kelas 3 SMA ya. Sering nongkrong sama teman-teman di kafe-kafe gitu. Oke. Nah, di kafe itu ada kayak om-om gitu banyak banget ya. Aku selalu sama temen tuh selalu nongkrong di situ, terus ngeliatin, curi-curi pandang ke dia mulu. Dan dia juga kayak ngeliatin balik ya. Kayak gimana gitu, senyum-senyum genit. Terus kita pas mau pulang gitu dia ngejar aku. Ngejar aku kayak, nama kamu siapa? Kenalan lah. Terus dia minta nomor WA aku. Terus dari situlah kita berawalnya dari chatan. Kamu umur berapa gitu? Aku masih sekolah. Terus aku nanya balik kan, umurnya berapa? Aku 35, katanya. Wah, beda jauh juga ya. Tapi suami ini baik. Oke. Dia sering, dia kan suka ngasih aku uang jajan. Aku masih sekolah. Nah, waktu itu dia pernah ngajakin aku jalan. Tapi aku maunya jalan kayak nonton, terus makan bareng gitu. Nah kan si om ini punya mobil ya. Aku sering diajak jalan-jalan sama dia. Karena kita udah sering chatan mulu, dia memberanikan diri buat ngajak aku jalan. Ya udah tuh dia ngajak aku nonton, makan di luar, ke kafe gitu. Nah terus tapi kalau di mobil tuh si omnya tuh kayak gitu. Itu kayak gimana? Kayak awalnya tuh ngerangkul-rangkul, terus kayak nyium aku, kan aku sedikit minder gitu ya. Ih kenapa sih gitu? Nggak apa-apa, senyum-senyum gitu. Terus pas kita makan apa, abis jalan-jalan itu, nah si omnya ini pulang kita kontekan lagi kan, kayak chattingan lagi. Terus pas udah malam, dia bilang kayak gini, kamu pernah berhubungan ya katanya. Aku belum pernah ngapa-ngapain om, aku masih sekolah juga kan. Terus dia ngajakin gitu. Ngajakin? Iya di chattingan kayak VC yuk, tapi kamu ngeliatin kamu ya. Gitu. Terus aku ngeliatin anunya. Dia ngeliatin anunya tuh pas VC. Terus dia gitu. Dia ini sambil bucat dia. Ketakutan. Aku terus sambil di VC itu kata si om, remes dong punya kamu, remes kata. Ih om kok gitu sih, malu nggak mau kan. Terus ya udah nggak apa-apa, udah sama om ini santai, privasi aman. Terus ya udah tuh aku video call sambil ngeraba-raba. VCS lah ya. Terus si om ini mungkin udah banget ya. Nah besoknya lagi pulang sekolah, dia nawarin aku mau dijemput apa enggak katanya. Boleh deh, mumpung aku lagi nggak bawa motor, kan aku kadang bawa motor atau nggak dijemput teman. Nah terus si om itu oke, ngejemput aku tuh pakai mobil. Terus kata teman aku nanya, itu siapa? Aku bilang aja itu saudara aku. Aku lagi nginep gitu. Ya udah terus kita jalan. Aku kan bawa baju sengaja karena mau jalan, aku bawa baju terus jalan-jalan. Dia kok di mobil kayak gitu, cium-ciumin aku, ngeraba-raba. Ih om jangan kayak gitu, malu katanya. Terus dibawalah aku ke suatu tempat apartemen. Om kita ngapain kesini? Aku kan masih malu ya, masih polos-polosnya tuh waktu masih sekolah. Umur aku masih berapa ya waktu 3 SMA itu? 17-18 lah. Terus kita diajak ke apartemen. Terus om ini ngapain kita di sini? Udah nggak apa-apa, ikutin om aja yuk katanya. Terus kita udah masuk nih ke dalam kamarnya. Terus
kata si omnya tuh, aku banget, aku sayang sama kamu. Kamu mau gak sama aku, katanya gitu. Ih, apaan sih om, aku gak mau kayak gitu gitu. Gak apa-apa, nanti om tanggung jawab buat masalah biaya-biaya. Kamu mau apa aja, om turutin. Begitu. Karena akunya malu-malu tapi pengen duit, ya udah aku jadi ngelakuin kayak gitu sama dia. Karena aku masih malu ya, masih polos banget, nggak tahu apa-apa. Terus awalnya lampunya digelapin, dibuka baju aku, semuanya celana. Terus aku digendong ke kasur. Terus yang lebih gelinya lagi, aku dijilat. Wow. Oke, terus? Iya, dijilat tuh sampai basah kan. Terus digrepe-grepe, terus dia kayak gitu ke aku. Aku masih malu ya. Terus sama dia, dia dimasukin pelan-pelan ke ini aku. Awal tuh, sakit banget om, udah nggak mau. Tapi kata dia, tahan. Terus masukin lah sama dia. Punya dia tuh panjang, hitam, banyak bulunya. Hitam? Iya, emang hitam. Iya. Terus pas kamu lihat pertama kali itunya, itu gimana? Kan kamu kan sebelumnya belum pernah gitu kan? Pas kamu lihat pertama kali itu gimana? Kaget aja gitu. Ih, jijik gak ya ngeliatnya? Kayak jijik gitu, apa banyak bulunya hitam. Tapi udahlah, demi duit kan. Mumpung aku masih sekolah, belum kerja. Lumayan lah, ada uang tambahan buat nongkrong, buat beli shopping. Terus dimasukin pelan-pelan, katanya tahan. Iya, tahan. Terus dia udah keluar tuh. Keluarnya di perut aku. Dia ngeluarin itu di perut aku. Terus kata dia, enak gak? Enak. Terus istirahat dulu tuh kita sambil ngerokok lah ya. Oh, kamu sekolah udah ngerokok? Iya, pergaulan. Aduh, pergaulan bebas ya. Iya. Sebentar ya, aku mau disclaimer dulu. Tadi kan kamu bilang katanya mumpung masih sekolah dan butuh juga buat jajan segala macamnya. Ini tidak patut dicontoh ya guys. Mumpung sekolah dia bilang. Justru di sekolah itu belajar dulu sampai kamu tinggi sekolah. Baru kamu mengenal yang seperti itu. Tapi kalau bisa jangan gitu. Pergaulan bebas itu sekarang tuh bener-bener yang kayak hampir semua wanita itu rusak karena itu gitu. Pergaulan itu bener-bener bahaya ya guys ya. Jadi tidak patut dicontoh. Selagi kamu jalan lurus. Jangan sampai kamu ikutan pergaulan jadi nakal, kehormatan kamu jadi hilang gitu hanya karena kepengen gengsi, pengen uang jajan yang besar, dilihat teman-teman uang jajannya banyak, terus udah gitu bisa beli apa aja yang kamu inginkan gitu, tapi dengan hasil yang tidak benar gitu ya. Oke, lanjut. Setelah habis kayak gitu kan istirahat dulu. Habis istirahat kata si omnya, ayo dong mau lagi, masa cuma 1 ronde? Kamu di atas ya? Hah? Aku di atas gimana? Aku nggak bisa. Udah tuh aku coba di atas, aku duduk di dia di pahanya. Terus aku goyang pelan-pelan. Katanya goyangin sambil dipegang gitu badan, sambil digoyang-goyangin gitu. Aduh enak banget sayang kayak gitu. Kata aku emang iya enak. Tapi kan aku masih sakit juga ya situ. Masih sakit karena belum pernah begituan. Terus katanya kata aku lama-kelamaan tuh enak banget. Aku jadi gimana ya? Jadi juga. Jadi keenak gitu. Ya udah aku di atas sampai dia bener-bener aduh gitu kayak gak kuat lah, kayak enakan kayak. Terus dia sampai lagi. Jadi kamu main 2 kali? Iya. Terus juga kita ciuman gitu. Terus juga aku belajar BJ ya. Terus apa rasanya? Gak enak. Kayak bau-bau gitu. Bau apa? Gak tau, aneh aja. Rasanya gak enak, gak mau lagi. Terus karena udah malam, kita kan istirahat dulu ya sebentar, lemes ya. Terus aku pulang terus ditanya sama orang tua, kamu habis kemana sih udah malam gini? Habis nongkrong biasa sama temen kan. Orang tua kan taunya aku nongkrong mulu sama temen kalau pulang sekolah. Karena kita habis check-in.
Terus pas itu aku ditransfer sama si Om. Oke. Transfernya lumayan lah. Waktu itu 6 juta. 6 juta. Iya. Nih, aku transfer 6 juta dulu. Kalau kamu butuh apa-apa bilang lagi. Terus besoknya aku langsung nongkrong sama teman-teman. Aku traktir, aku beliin baju. Pokoknya enak deh. Oke, tapi itu jadi pertanyaan teman kamu gak? Ini kamu dapat uang dari mana? Kok kamu traktir aku gitu? Aku bilangnya aku main. Aduh ampun deh ya. Terus? Nih gue habis WD nih, kita nongkrong yuk. Kita ayo, kata sambil ngerokok lah biasa. Anak zaman sekarang. Oke, terus? Terus si omnya itu udah punya istri sebenarnya. Jadi kita diem-diem aja. Kadang nomor aku suka diblokir gitu loh kak. Jangan chat dulu ya. Sebenarnya aku tuh punya istri. Kalau aku butuh apa-apa nanti aku chat gitu. Kalau aku butuh kamu aku chat. Kamu juga kalau kamu butuh aku bakalan ngasih duit ke kamu. Terus kita jalan-jalan mau kemana aja bebas gitu. Terus setelah itu kamu ketemuan lagi sama Om di mana? Ketemuan lagi waktu pernah nih ketemu lagi setelah habis itu dibuka blokiran aku. Kadang jalan yuk, mumpung aku lagi udah pulang kerja cepet kan. Terus yaudah ayo, itu aku posisinya di rumah udah jam 7-an deh. Nah, aku bilang sama orang tua, kamu mau main ya, biasa sama teman. Dia selalu jemput aku tuh di jalanan. Aku selalu jalan dulu ke depan rumah. Buat dijemput sama dia. Halo Om, halo sayang katanya. Terus aku kangen nih, check-in yuk katanya. Masa check-in mulu sih? Gak apa-apa, enak punya kamu masih sempit. Ayo gas, ya udah digas tuh. Kita check-in lagi ke apartemen yang biasa. Dan di apartemen itu seperti biasa aku udah mulai bisa lah ya. Kita main di kamar mandi. Di kamar mandi. Iya, terus aku digendong gitu, gayanya digendong terus dimasukin, goyang-goyang. Jadi kamu si Omnya ya digendong. Aduh, udah banyak gaya ya, udah hidup ya. Nah, terus gaya apa lagi selain itu? Terus gaya apa lagi ya? Gaya ya gaya juga udah. Terus juga gaya duduk di kloset. Aku yang goyang, nanti gantian si Om yang goyang gitu. Sampai bener-bener gak itu. Kemarin aku main 3 ronde tuh waktu pas yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya itu. Bandel ya anak ini ya guys ya. Emang kamu gak takut tapi kalau di merah-merahin gitu? Nah, kan tutupan baju. Iya, misalnya kayak kamu di rumah atau kamu lupa atau nggak sengaja gitu kelihatan sama orang tua gitu. Oh, enggak ya, udah pinter berarti ya. Terus aku bilang si Om, aku mau dong duit 1 juta aja, nggak apa-apa deh. Buat apa emang? Biasalah buat shopping lagi, buat beli baju aku udah pada kehabisan nih, itu tuh mulu bosan. Ya udah tuh dikasih 1 juta. Asalkan nurutin kemauan dia, kayak buat duit gitu, walaupun gak enak ya, tapi terpaksa lah. Demi duit. Demi gengsi. Kenapa cuma 1 juta? Kan sebelumnya dikasih 6 juta ya kan? Ini kan 3 kali. Kenapa cuma 1 juta kamu mintanya? Kenapa nggak 50 juta sekaligus gitu? Kenapa? Aku tuh minta sesuai kebutuhan aja, yang pengen aku beli, aku pengen minta gitu. Nggak mau langsung lah, nanti curiga orang tua. Duit dari mana segitu banyaknya? Emang orang tua tahu kamu megang uang tuh di mana naruhnya? Enggak sih, kan aku pakai transfer di HP ya. Cuma ya takut aja ketahuan ya. Jadi mintanya cukup 1 juta karena untuk kebutuhan aja nih gitu. Tapi sering nggak minta transfer sama dia? Sering. Aku bilangnya buat bayar SPP nih segini-segini, padahal enggak, buat poya-poya hidup. Poya-poya hidup anak zaman sekarang ya. Satu pergaulan, kedua anu gitu ya, demi uang, demi cuan gitu, hidup enak ya. Tapi kamu pakai pengaman nggak? Waktu itu enggak. Kamu takut gak beresiko nantinya? Sebenarnya takut sih, cuma karena enak aja. Karena enak ya. Tapi kan nggak ngeluarin di dalam si Omnya itu.
Ya tapi kan kita nggak tahu, entah itu Yes. omnya habis main sama siapa, mungkin sana sini kan, coblos sana coblos sini, terus resikonya nanti ke kamu, entah penyakit, entah apa, ya kan kita kan nggak tahu gitu. Jadi kamu waktu pada saat itu mikirnya udah uang dan enak. Iya. Tuh, oke lah. Oke, terus lanjut kamu gimana sama om? Nah, kita tuh waktu itu pulang lagi dari apart. Hmm. Nah, pas masih di apart itu, istrinya kayak nge-video call gitu, tapi nggak diangkat, sampai nge-spam-spam. Mungkin curiga kali ya, kemana nggak ada kabar. Biasanya pulang cepet. Nah, terus pas udah selesai, kita langsung makan dulu deh, lapar. Katanya udah tuh. Habis itu dia nganterin aku pulang. Terus di mobil cium aku sambil bilang, maaf ya, aku ngeblokir dulu, takut ketahuan istri aku. Misalnya. Ya udah tuh nyampe rumah, dia udah ngeblokir aku, jadi nggak bisa ngechat lagi kan. Nah, pas udah nyampe rumah tuh diblokir, jadi kita nggak bisa chatan lagi, karena kangen aja gitu ya. Kadang seorang cewek kalau udah baper pengennya diperhatiin, tapi dia malah diblokir. Lama-kelamaan capek juga sih jadi simpenan om ya. Terus pas aku sekolah, tiba-tiba dibuka blokirannya, dia ngechat. Kalau kamu lagi apa? Lagi sekolah. Aku kayak cuekin gitu loh. Aku kesal. Sekolah gitu. Oh, pulangnya mau dijemput gak? Kamu bawa motor gak? Kata aku pura-pura ngambek aja kayak, gak usah, bisa sendiri gitu. Terus dia dibujuk, ayo deh jalan, terserah kamu mau kemana, mau beli apa, bebas. Asalkan pulangnya aku jemput. Terus aku bilang, ya udah jemput. Oke. Terus pulang sekolah tuh dijemput sama dia. Tanya, maafin ya, pasti kamu bete karena aku blokir semalam. Iyalah, abis enak-enak masih diblokir. Terus ya udah maafin ya. Sekarang kamu mau beli apa aja, aku turutin. Terus aku minta beli baju, terus makan juga. Tapi ya gitu, setiap pulang apa? Sayang, aku kangen, check-in yuk. Nih, check-in dulu. Gak mau nanti aku diblokir lagi, abis enak-enakan. Enggak kali ini, tapi asalkan jangan kamu yang ngechat ya, katanya gitu. Terus sama kontak aku diganti dulu jadi nama cowok. Terus tibalah kita habis selesai ke mall, jalan-jalan lagi kita ke apart. Oh, biasa seperti lah biasa. Ya. Terus Seperti biasa aku kayak nggak mau kayak gituan, udah males, bete. Iya lah, please sekali aja. Ya udah tuh sekali aja ya, katanya. Iya, terus seperti biasa dibuka lagi, terus aku dicium-ciumin, terus ininya dicolok-colok dulu pakai tangan lagi. di jari Iya, ya. saya pakai jari. Terus dijilat-jilat juga, kataku, ih geli banget, tapi enak. Oke, Terus aku ya gituin dia dulu sampai basah, baru dimasukin lagi pelan-pelan sama dia. Ketika dia, enak banget ya, aku sampai enak banget. Belum makin lama makin enak. Terus katanya, karena aku ketagihan gini, aku mau deh, tapi aku di atas ya. Aku jadi bilang kamu gitu. yang nantangin gitu. Oke, terus Ya udah, ayo boleh. Udah tuh mainnya di kasur. Terus aku di atas sambil goyang sambil cium-ciumin dia. Duh, kata dia, aduh enak banget. Sambil digeremes-remesin aku. Terus udah selesai. Kita pulang lagi. Terus di mobil juga kayak ngeremes-remes aku, nyium-nyium aku. Makasih sayang untuk waktunya hari ini. Kamu udah gak marah lagi kan sama aku? Gitu. Iya. Makasih juga ya, udah dibeliin HP, udah dibeliin baju, ngajak makan. Iya, sama-sama. Terus pas sebelum aku turun, aku dikasih duit dulu. 500.000 nih buat kamu jajan di sekolah. Atau mau beli apa, terserah. Dan kayak makasih ya. Udah. Terus waktu itu juga, aku nggak diblokir kan. Nah, pas beberapa hari kemudian aku jalan lagi ke mall. Itu pas lagi liburan sekolah kan, ke mall. Saat aku ke mall itu, si om ini tiba-tiba dari jauh ngeliat, lah itu istri aku lagi sama anak aku. Nggak sengaja ketemu, tapi nggak ngeliat sih, aman. Udah kita menghindar aja. Oke, lari tuh ke atas, dia kan di bawah. Terus pas di mall itu tiba-tiba ketemu lagi dari belakang.
Terus aku giniin, lu siapanya? Suami gua, katanya gitu. Aku dilabrak gitu, Kak. Kan malu ya banyak orang ya di mall. Ya aku bukan siapa-siapanya kok, Bu. Tante gitu. Alah lu, ngeborong ini baju kan, megang-megang baju aku waktu itu. Oke. Terus katanya, terus aku langsung ditinggalin aja di mall. Aku ditampar sama istrinya, terus ditinggalin. Sedih banget ya. Ketahuan sama istrinya, sempet kayak aku diblokir lagi kan. Mungkin suaminya bilang itu bukan siapa-siapa, itu cuma temen gitu kali ya. Tapi kan gak mungkin ini jalan sama bocah segini. Bocah SMA gitu kan, dibilang temen gak mungkin lah. Istrinya juga pasti curiga gitu kan. Sempet diblokir tuh hampir seminggu lah. Aku kesel juga, aku gak ada kabar ya, WA-nya masih diblokir. Ya udahlah. Mungkin udah bukan apa nih? Udah bukan sugar daddy aku. Sugar daddy. Sedih banget. Terus sempet kepikiran pengen nyari lagi ya, apa gua aja ya. Aku sempet kepikiran kayak gitu. Atau enggak atau enggak jadi LC klub gitu. Terus setelah seminggu kemudian, aku tuh lagi nongkrong di kafe sama temen. Biasalah kalau udah gak ada siapa-siapa pengen nongkrong kan. Nongkrong aja, sekali aja ketemu cowok baru. Terus pas nongkrong, dia nelpon aku, tiba-tiba diblokir, dibuka blokirannya. Nelpon aku, halo kamu di mana? Kenapa emang? Mau tahu aja lu, aku gituin. Udah kesel. Kesel aja. Urus aja lu istri lu, gue ditinggalin di mall, lu tega banget lu ya. Aku gituin. Ya maaf, aku juga rumah tangganya jadi berantem terus sama istri aku, bla bla bla. Katanya. Tapi sekarang udah baik-baik aja, katanya udah baikan. Sempet karena diblokir itu kan, dibuka lagi. Ayo, kamu sekarang di mana? Itu kok berisik banget sih? Lagi nongkrong tempat biasa sama temen. Ya udah aku jemput ya. Terus aku bilang sama temen, gue pulang duluan ya. Soalnya orang tua gue udah nelpon nih. Terus aku jalan ke agak jauhan dari kafe, dia jemput aku. Di mobil aku diam aja nggak mau ngomong kayak gitu. Kamu kenapa sih? Lu nanya gue kenapa? Lu jahat banget kan, kemarin udah ninggalin gue. Terus gue ditampar depan banyak orang sama istri lu, gue gituin. Terus ya maaf. Ya udah sekarang mau apa? Ayo, katanya. Terus aku minta aja duit berapa ya? 8 juta. Ya udah aku minta 8 juta. Buat bayaran. Terus buat ujian juga kan, waktu itu aku mau lulus. Buat ujian praktek gitu ya. Buat lunasin SPP. Ya udah dikasih. Terus kita jalan-jalan buat makan doang, nggak ke mall, takut kejadian kedua kalinya. Iya, jadi kita makan kayak di pinggir jalan gitulah, kayak pecel ayam gitu. Terus dia minta maaf di situ ya. Terus aku maafin. Tapi ada satu syaratnya. Apa? Aku lagi pengen. Siapanya? Akunya. Kok jadi kamunya yang beringas ya? Aku lagi pengen, kangen. Udah seminggu kan diblokir. Kata dia, ayo Pak sayang. Aku langsung booking nih, booking tempat biasa. Terus datang lagi. Di situ aku bener-bener beringas banget. Bener-bener kayak hyper banget. Terus aku duluan yang ngatur gaya pengen di atas terus kita mainnya di sofa. Main di sofa tuh, terus si omnya tuh kayak grepe-grepe lagi. Pokoknya waktu itu aku bener-bener sampai dia ngeluarin di dalam. Terus kamunya gimana pas di dalam tuh? Komplain nggak? Enggak. Kamunya juga nakal ya. Tapi kamu nggak takut gitu nanti? Enggak sih. Kenapa nggak takut? Ya kalau orang kepikiran buat situ sih. Astaga. Tapi kan nanti ke depannya nih, kayak kamu kan baru mau lulus gitu kan sekolah, terus tiba-tiba kamu misalnya dikeluarin di dalam, terus tiba-tiba kamu hamil, sedangkan dia ini adalah laki orang gitu, dia punya istri gitu. Kamu nggak kepikiran ke situ gitu? Nggak, pokoknya aman-aman aja sampai sekarang. Aman-aman aja sampai sekarang ya. Berarti waktu pada saat itu nggak terjadi tekdung ya.
Oke, tapi dari situ kan dia maksudnya biasanya di luar, terus tiba-tiba di dalam. Kamu ada kayak minta sesuatu yang lebih nggak gitu? Kan biasanya kan cuma shopping, uang yang sekian jumlahnya kan. Kalau waktu pada saat itu kamu minta lebih nggak? Enggak sih, cuma aku minta uang lagi. Mm-mm. Gak banyak, paling cuma kemarin tuh kan udah 8 juta ya. Mhm. Nah, kemarin cuma 3 juta. Kenapa? Buat faya-faya lagi. Wifi kenapa nggak minta yang gede gitu loh? Enggak, aku minta sesuai kebutuhan aja lah. Oke, kembali Gede-gede. lagi sesuai kebutuhan ya. Aduh, terus Kemarin tuh 3 juta cuma buat beli laptop. Kan aku Oke. setelah lulus sekolah pengen kuliah. Iya. Oke. Terus kamu sama si Om akhirnya gimana? Masih tetap berjalan atau gimana? Sampai sekarang enggak. Enggak. Udah enggak. Jadi tuh kita sempat ketahuan lagi Ketahuannya dari mana? dari chattingan. Kita chattingan, kita ngebahas tentang gitu-gitu kan. Kamu enak banget, aku pengen lagi ya kapan-kapan gitu. Terus? Katanya iya, terus juga ada video aku remas-remas sesuatu. Ya mungkin sama dia nggak dihapus ya, jadi ketahuan tuh pas dia lagi di rumah dibuka-buka HP-nya. Astaga, ketahuan. Nah pas ketahuan itu si istrinya tuh mungkin ngambil nomor aku diem-diem ya. Terus langsung dikirim video itu aku. Maksud lu apaan? Ngirim-ngirimin ini ke suami gua. Terus kata aku, emang kenapa? Suami lu ini yang ganjen ke gua, bukan gua duluan. Aku gituin. Terus udah ngasih apa aja suami gua ke lu? Saya tanya aja sendiri. Yang penting gua udah dapat banyak ya dari suami lu. Begitu. Astaga, jadi kamunya yang galak ya? Terus istrinya gimana kamu gituin? Ya, mungkin sakit hati. Terus setelah itu? Setelah itu aku pengen ini nih, si istrinya tuh pengen ayo ketemuan, kita ngobrolin bareng-bareng. Gak mau, gak penting, mending gue udahin aja sama si suami lo. Langsung aku blokir tuh nomor istrinya. Nah mungkin aku ngechat si om ini udah diblokir juga ya. Diblokir sama istrinya, dihapus. Kan malu banget ya, ada video lagi grepe-grepe, dianya juga lagi sambil Bagusnya kamu nggak di-viralin loh, maksudnya nggak di-up di sosmed gitu kan. Biasanya kan zaman sekarang ya yang ada kayak perselingkuhan gitu kan biasanya ada sesuatu yang mencurigakan, jangankan video atau foto ya, biasanya chatan aja kayaknya langsung di-up gitu kan. Berarti ya kalau dibilang nasib kamu masih beruntung, waktu pada saat itu masih beruntung, cuma di situ kamu bakalan dapat pelajaran gitu loh. Iya. Maksud dia kan salah nih ya guys ya, tapi dia yang galak gitu ke istri sahnya gitu loh. Padahal kamu di sini posisinya salah. Kamu nggak mau disalahin gitu. Gak mau. Terus sempet ketahuan karena itu. Aku udah nggak kontekan lagi tuh. Ada kali sebulan lebih mah. Terus pas aku udah lulus sekolah, dia ngechat gini, tiba-tiba aku kaget, ini nomor siapa ya? Kan karena aku udah lost kontak juga ya. Halo, apa kabar? Ini siapa ya? Aku gituin. Ini aku yang pernah kamu enak-enakin. Yang kita pernah enak-enak bareng lah. Oh lu suami gatel. Kok kamu gitu sih ngomongnya? Kenapa? Lu mau udahin semua kan? Lu tiba-tiba ngilang gitu aja, ngeblokir gua, gak pernah ngubungin gua lagi. Iya, soalnya WA-nya kemarin-kemarin tuh sempet disadap, jadi biar aku berubah mungkin ya katanya. Terus kamu sekarang udah lulus sekolah, udah kenapa? Jalan yuk katanya. Gua nggak mau lah, jalan lagi, udah benci sama lu. Gituin. Terus karena aku juga cewek tuh biasanya luluh ya, luluh kalau dibilang apa aja luluh. Terus karena aku juga kangen, jadi ya udah ayo jalan. Tetep ya, ayo jalan gitu. Ayo jalan. Padahal udah ketahuan, udah ini, udah itu ya tetep. Oke, terus itu mungkin jalan buat yang terakhir kalinya ya. Aku minta semuanya udahin. Tapi sebelum diudahin, kita cekin dulu. cekin lagi. Oke. Terus kita begituan, enak-enakan dulu, habis enak-enakan, selesai, aku ngomong kayak gini.
kita udahin aja ya sampai di sini. Aku nggak mau dibikin malu lagi sama istri kamu. Aku nggak mau aib-aib aku ketahuan lagi sama istri kamu. Udah, kamu mending fokus aja sama keluarga kamu. Gak usah main cewek lagi. Makasih buat semuanya ya, udah pernah ngasih ini, ngasih itu ke aku. Terus kata dia, nggak mau kayak gitu, aku masih kangen kamu, aku masih pengen enak-enak sama kamu, aku sayang kamu, katanya gitu. Udahlah, tapi aku juga nggak mau kan. Ya, bagus. Terus? Aku mau fokus kuliah, karena aku udah lulus sekolah, pengen masuk kuliah. Gak mau bandel lagi, gitu. Terus dia bilang gini, ya udah, kalau emang itu mau kamu, aku kasih uang ya buat pendaftaran kuliah. Kasih uang tuh. Itu kuliahnya aku yang mahal ya. Berapa ya kemarin tuh, dikasih 15 juta. Udah semuanya 15 juta. Ya udah tuh, udah ditransfer. Aku yang ngeblokir duluan. Makasih buat semuanya. Terus aku blokir. Udah sampai sekarang gak ada kontekan lagi. Terakhir 15 juta masuk kuliah gitu ya. Tapi bagus sih. Jadi walaupun cowok itu ya, om itu tetap yang kayak apa sih namanya, kayak ngegoda kamu, terus ngasih harapan lagi kayak nanti kamu bakalan aku kasih yang lebih bla bla segala macem, modusnya laki-laki ya. Tapi untungnya kamu di situ sudah menyadari ya bahwa itu tidak baik. Gitu, dari kamu sekolah sampai kamu lulus sekolah dan kamu kuliah gitu. Di situ kamu dapat pelajaran apa sih setelah semuanya itu yang kamu alami? Jadi kan aku sering kayak nge-scroll kata-kata gitu, kata-kata di Instagram atau di TikTok. Jadi cewek, jadi tuh aku suka nontonin yang bikin berhijrah lah. Kayak dapet hidayah gitu ya. Gitu. Kayak nggak bagus gitu main sama suami orang atau jadi perempuan jahat. Kata aku, iya ya, mikir juga kalau gue udah nikah gimana kalau suami gue kayak gitu kan. Ya udah, dari situ aku nggak mau lagi. Jadi udah menyesali ya atas perbuatan kamu selama ini gitu. Memang juga kan dari awal kalau aku simak semua cerita kamu ini, yang salah adalah kamunya juga ya. Bukan karena hanya si omnya aja yang gatal, tapi kamu pun gatal pada saat itu. Karena di sini posisinya kamu masih sekolah, harusnya kamu sekolah dulu yang benar. Setelah itu ya terserah lah, cuma kan kalau bisa sih jangan gitu kan, apalagi sama suami orang ya gitu. Nanti kalau misalnya kamu di posisi istrinya tuh seperti apa? Apakah kamu akan terima? Kan tidak gitu. Pasti kan kamu akan juga sakit hati, apalagi sampai istrinya tuh melihat video kalian berdua. Akan sakit apa sih gitu kan. Terus juga mungkin dari kamu menyesali semua ini dan kamu mengakhiri semua ini juga mungkin salah satu dari doa istrinya. Mungkin kamu akan dikasih hidayah nanti ke depannya. Ya bisa jadi itu semua terjadi gitu kan. Tapi bagusnya sih kamu sudah mengakhiri itu semua dan sekarang tidak lagi ya seperti itu ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek, jangan ikutin gitu. Oke guys, jadi semua cerita kisahnya Kakak Nindi ini bisa kita kita pelajari lah gitu. Jadi sisi positifnya bisa kita ambil, sisi buruknya bisa kita buang jauh-jauh. Jadi semua apa yang kita lakukan nantinya pasti akan mendapatkan sebuah hikmah gitu ya. Kalau misalnya kamu perbuatan kamu yang buruk, terus kamu akan dapat hikmah yang ya seperti itulah ya. Jadi harus hati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi masih sekolah. Dek, jangan ya Dek ya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, mungkin lagi sekolah atau om-om di luar sana yang pengen anak-anak masih sekolah, pik-pik, jangan dirusak lah ya. Gitu. Sekolah yang benar. Dan kalian juga yang masih sekolah, jangan ikutin gengsi atau pergaulan bebas, karena itu tidak baik. Apalagi zaman sekarang itu lagi bener-bener pergaulan tuh lagi buruk-buruknya ya gitu. Jadi jangan sampai diikutin. Jadi jalannya lurus aja lah untuk masa depan yang baik ya. Oke, terima kasih Kakak Nindi. Sehat-sehat ya. Semoga nanti dapet jodoh yang terbaik ya. Jangan sampai suami orang ya. Jangan ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.